Ya, pertobatan ini ditekankan oleh Yohanes Pembaptis, Tuhan Yesus Kristus, juga para rasul, bahwa pertobatan ini sangat penting. Kata bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat, dikatakan oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius 3 ayat 2. Lalu Tuhan Yesus pun menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan tentang pertobatan. Ya, waktu mereka diutus, Markus 6 ayat 12. Dikatakan di sana, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Ya, Markus 6 12-13. Ya. Lalu para rasul juga dalam kisah para rasul memberitakan tentang pertobatan. Ya, kisah para rasul 2 ayat 38, 20 ayat 21, 26, pasal 26 ayat 20. Jadi pertobatan ini adalah whole package yang penting dalam kekristenan kita, juga poin yang sangat penting dalam kerohanian kita, terutama keselamatan. Kita semua harus awali dengan bertobat. Ada 3 unsur yang penting, unsur utama dalam pertobatan. Yang pertama, unsur intelektual. Ya. Artinya apa? Artinya kita yang pertama mengerti dan mengenal apa yang kita lakukan itu dosa. Banyak orang berdosa tapi dia nggak tahu itu dosa. Ya. Jadi yang pertama, intelektual kita disentuh oleh pertobatan ini. Kita tahu apa yang kita lakukan itu dosa dan nggak berkenan kepada Allah. Ya. Intelektual kita ini juga harus merasa bersalah, ya, bahkan nggak berdaya. Jadi kita tahu, oh aku ini dosa dan aku ini nggak tahu caranya selamat. Ya. Seperti dalam Mazmur 51 ayat 3, 7 dan 11, apa yang dikatakan Daud itu pernyataan di mana dia tahu dia ini salah dan dia merasa tidak berdaya. Ya. Kalau kita hari ini mau bertobat, unsur yang penting yang pertama adalah intelektual kita. Kita tahu ini salah. Dan kita tahu kita nggak punya jalan untuk bisa selamat. Ya. Selain daripada Kristus Yesus Tuhan. Ya. Jadi unsur pertobatan yang penting adalah intelektual kita. Yang kedua, unsur emosi kita. Dari intelektual, yang kedua adalah emosi. Yang dimaksud adalah perubahan perasaan, ada rasa sedih yang mendalam karena dosa-dosa. Sedih itu karena perkara itu dibenci Allah dan bertentangan dengan karakternya. Jadi kalau kita ini sudah tahu ya, kita ini di pihaknya Allah, waktu kita berdosa, maka kita ini ada rasa salah, ya, sedih. Aduh, aku melakukan sesuatu yang dibenci sama Allah. Ya, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasakan ini? Jadi kita melakukan sesuatu tapi kita merasa sedih. Aduh, kenapa ya aku lakukan ini ya? Harusnya aku bisa lakukan yang lain ya. Sedih. Nah, ini karena perasaan kita sudah dijamah Kristus. Hati nurani kita. Bahkan Roh Kudus mengingatkan kita, aduh kenapa ya saya lakukan ini. Ya. Jadi ada pertobatan itu dilandasi 3 hal utama. Yang pertama intelektual, yang kedua emosi, perasaan sedih. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara adalah kemauan untuk kembali kepada Tuhan. Ya. Jadi kemauan, ini, intelektual, perasaan, dan mau untuk kembali kepada Tuhan. Bertindak, aku mau cari jalan, bertobat, cari jalannya. Banyak orang berhenti cuma, aduh aku tahu aku dosa ya, aduh aku sedih, tapi tetap dalam dosa. Ya. Aduh aku tahu aku nggak boleh gini, perasaannya sedih, tapi ya sudahlah, gitu ya. Nggak apa-apa lah, sudah sampai sini, nggak usah lah sungguh amat, ya. Nggak apa-apa, mungkin nanti akhir-akhir hidup aja bertobat. Oh salah besar. Itu bukan namanya pertobatan. Ya. Itu cuma tahu, tapi dibiarkan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kita harus bertobat.
Kita harus berpaling dari hamba dosa jadi hamba Allah. Kita posisinya sudah pindah kan? Ya, kita dari hamba dosa, kita pindah jadi hamba Allah. Ya, Tuhan Yesus sudah bayar dosa kita. Nah, waktu kita jadi hamba Allah ini, jangan sampai kita ini nggak bertobat. Harus bertobat, karena kita sudah posisinya hamba Allah. Sudah dibenarkan kalau orang percaya Tuhan. Kita berpaling dari dosa kita. Intelektual kita sadar ini dosa. Intelektual kita sadar, ya aku nggak berdaya. Ya. Perasaan kita merasa sedih. Tapi kita mau, yang ketiga, mau untuk datang kepada Tuhan. Kita dekat pada Tuhan supaya hidup kita dipakai untuk memuliakan Allah.